sekalipun di tengah krisis yang begitu berat, kita bersyukur gereja kita bisa tetap melayani memasuki usianya yang ke-71. Kiranya kita semua bisa menjadi gereja yang semakin berkenan kepada Allah dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan syukur hari ulang tahun ke-71 GKI Anugerah, yang seluruh dananya akan dipergunakan untuk membangun pelayanan pemberitaan kabar baik secara online dan menolong sesama yang terdampak krisis. Bisa melalui transfer dengan cantum HUT71 ke rekening GKI Jabar Anugerah BCA 008 3890077 atau dengan amplop persembahan HUT ketika kembali ibadah di gedung. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga semua dalam keadaan sehat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Bapak Ibu, tanggal 10 Juni yang baru lalu, gereja kita GKI Anugerah berulang tahun yang ke-71. Kita bersyukur kalau gereja kita boleh menginjak usia ke-71. Selamat ulang tahun GKI Anugerah. Dan walaupun dalam kondisi saat ini kita tidak dapat mengadakan acara khusus ataupun sesuatu yang spesial, marilah kita tetap bersyukur, bersuka cita buat gereja kita, dan kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa pembukaan untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi menghadap hadirat-Mu, kami bersyukur buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan buat setiap kami di hari-hari yang telah kami lalui, dan hari ini kami sungguh bersyukur Bapa untuk gereja kami GKI Anugerah yang boleh berulang tahun ke-71. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan sehingga gereja kami boleh berkembang baik Tuhan, boleh bertumbuh sampai saat ini. Kami menyerahkan Bapa untuk hari-hari di depan Tuhan, untuk gereja kami terus boleh menjadi berkat, untuk terus menjadi tempat di mana jemaatnya bertumbuh semakin baik, semakin menyerupai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini, mohon Tuhan yang sucikan dan layakkan setiap kami supaya kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, dan kami mengundang Engkau yang menguasai ruang hati kami, menguasai ruangan dimanapun kami berada Tuhan, supaya segala apa yang kami lakukan Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan dan firman juga yang nanti kami dengar Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan, dan kami rindu semuanya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan puji syukur buat semua anugerah-Nya. Terpujilah nama Yesus, segala puji, sembah, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia, Raja segala raja. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat.
indahnya pelangi dalam tangisan dan wajah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang-Mu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang-Mu. Kisah Rasul 16 ayat 31 dan 34b. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Setiap keluarga berharga di mata Tuhan. Sudahkah kita bersyukur buat keluarga yang Tuhan berikan kepada kita? Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi.
Biarlah keluarga kita boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi jemaat sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan setia mengiring Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu atas hidup ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakailah waktu ini untuk berbicara kepada masing-masing kami. Tolonglah kami untuk bisa mengerti, dan bantulah kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk berhenti sejenak dan memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Memikirkan hal-hal yang esensi, memilah hal yang penting dan yang tidak penting. Salah satunya tentang kehidupan keluarga, kehidupan di rumah. Saudara sekalian, apakah kehidupan keluarga kita dipenuhi dengan syukur? Apakah kehidupan keluarga kita dipenuhi dengan puji-pujian, dengan pemulihan? Apakah keluarga kita, rumah kita dipenuhi dengan semangat untuk saling membangun? Apakah rumah kita itu adalah berkat? Atau sebaliknya, saudara sekalian, apakah rumah kita dipenuhi dengan sungut-sungut, keluhan, pertengkaran, yang akhirnya meruntuhkan semangat kita, meruntuhkan kepuasan jiwa kita, melenyapkan sukacita, dan akhirnya keluarga itu menjadi beban. Saudara sekalian, di dalam konteks hari ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan cara kita hidup di dalam keluarga, di dalam rumah. Dan berharap kita boleh menjalani seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Rasul Paulus menasehati rumah tangga Kristen, keluarga-keluarga Kristen untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Namun, sebelum dia menasehati bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain, dia memberikan 2 dasar sebelum dia berbicara menginstruksikan tentang bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana orang tua, bagaimana anak harus bertindak atau harus memperlakukan orang lain di dalam sebuah rumah tangga atau di dalam sebuah keluarga. Mari kita baca Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara sekalian, yang pertama yang Paulus katakan adalah ucaplah syukur. Always give thanks. Saudara sekalian, lawan dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut, mengeluh, komplain. Itu adalah sebuah kebiasaan buruk. Bahkan di dalam Alkitab, itu adalah sebuah dosa mematikan. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dalam menasehati umat Tuhan, Paulus mereferensikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun, mereka sering bersungut-sungut kepada Musa, bahkan kepada Allah. Mereka melihat dari sisi yang negatif. Mereka selalu membandingkan. Mereka menuntut kesempurnaan. Mereka mencari kesalahan. Mereka berpusat pada diri sendiri. Saudara sekalian, coba lihat beberapa ayat yang saya akan bacakan. Dalam perjalanan di padang gurun, mereka berkata dalam Bilangan 11 ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Sementara mereka sedang menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Allah yang memimpin dengan tiang api dan tiang awan. Mereka merasa tidak puas, karena mereka hanya makan mana setiap hari. Lalu mereka membandingkan kondisi mereka seperti di Mesir. Tapi tunggu dulu, apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka katakan, menurut saya tidaklah betul-betul terjadi. Sebab pada waktu mereka di Mesir, mereka ada di dalam kondisi kerja keras sebagai budak. Mereka diperlakukan tidak baik. Jadi saya menyaksikan bahwa mereka makan dengan enak, mereka bisa santai, mereka menikmati kehidupan. Itu sebabnya bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan untuk mereka dilepaskan, bukan? Jadi,
Apa yang mereka sedang lakukan? Mereka membandingkan dan melebih-lebihkan fakta. Lalu mereka melihat dari sisi yang negatif. Ayat 11, ayat yang ke-6 dari bilangan 11. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mereka mau komplain, mengeluh tentang makanan yang tidak bervariasi, hanya mana setiap hari, saudara sekalian. Mereka membandingkan, mereka melihat dari sisi yang negatif. Padahal ulangan 29 ayat yang kelima mencatat bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa bukan? 40 tahun. Pakaian tidak rusak, kasut tidak rusak. Makanan diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan setiap hari. Sebenarnya Tuhan memelihara mereka sedemikian rupa. Namun bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh karena tidak melihat dari sisi kebaikan Tuhan. Mereka melihat dari sisi yang negatif. Kita tidak mungkin bersyukur kalau kita membiasakan diri untuk melihat dari sisi yang negatif dan mempersalahkan orang lain. Pada akhirnya saudara sekalian, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka mempertanyakan Allah, mereka meragukan pimpinan Allah, dan mereka menolak pada keputusan Allah. Itu sebabnya di dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-7, Tuhan menghibur Samuel. Ketika Samuel tidak kuat lagi mendengar sungut-sungut bangsa Israel, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak menjadi raja atas mereka. Bersungut-sungut adalah menolak Allah. Bersungut-sungut akan membuat kita sampai kepada dasar daripada sungut-sungut itu, yaitu menolak kedaulatan Allah, meragukan cinta kasih Allah, dan menolak pimpinan Allah. Itu sebabnya saudara sekalian di dalam menjalankan relasi kita di dalam rumah, kita nggak boleh bersungut-sungut. Kita harus bersyukur. Paulus berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Saudara sekalian, kita diminta untuk bersyukur supaya rumah tangga kita, relasi dalam keluarga bisa menjadi rumah keluarga yang kita nantikan, yang kita idam-idamkan, home sweet home. Di sini saya mau membagikan 3 tips yang saya singkat di dalam bahasa Inggris ABC: accept, believe, dan courage. Accept, menerima. B untuk believe, percaya, dan C untuk courage, keberanian. Mari kita bahas yang pertama, accept. Mari kita belajar untuk menerima keberadaan seluruh anggota keluarga kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, bukan? Tidak ada pribadi yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada anak-anak yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tapi kalau kita tidak bisa menerima kenyataan tersebut, kita akan mengeluh, kita akan bersungut-sungut, kita akan menuntut orang lain sempurna, padahal kita sendiri mengetahui diri kita tidak sempurna. Saudara sekalian, di dalam menerima keberadaan keluarga, saya terkagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menerima keterbatasan dan ketidakberdayaan keluarga jasmani Yusuf dan Maria. Saudara sekalian, Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Namun, tidak punya apa-apa. Tidak punya kuasa, tidak punya harta benda. Dia miskin. Sampai pada akhirnya, saudara sekalian, Yesus dilahirkan di sebuah kandang. Bukan karena keinginan mereka, bukan. Tapi karena memang tidak mampu. Mereka miskin. Memang betul, saudara sekalian, dalam konteks itu, ada dalam rencana Tuhan supaya menggenapi tentang nubuatan juru selamat yang lahir di dalam kain dan lampin. Namun demikian, yang saya maksudkan adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk menerima kesederhanaan, ketidakberdayaan. Belum lagi saudara sekalian, ketika masa kanak-kanak, Tuhan Yesus bersama keluarga jasmaninya harus pergi, melarikan diri ke Mesir,
menjadi keluarga yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak penting di sana, menjadi seorang asing di sana. Tuhan Yesus membiarkan dirinya berada di dalam keterbatasan, di dalam kemiskinan. Pada waktu mempersembahkan sesuatu kepada di bait Allah, mereka hanya bisa mampu mempersembahkan burung. Satu persembahan yang paling kecil bagi orang Israel pada waktu itu. Namun Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini, menerima keluarga ini. Saudara sekalian, dicatat di dalam Alkitab sampai pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia masih mengingat ibu jasmaninya, Maria. Sehingga dia berkata kepada murid yang dikasihinya, Yohanes, anak ini ibumu, dan ibu ini anakmu. Seakan-akan Tuhan Yesus berkata, tolong bantu rawat ibu jasmaniku. Saudara sekalian, Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya yang lebar memberikan teladan kepada kita untuk menerima ketidaksempurnaan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Maka saya dan saudara pun punya kemampuan bersama dengan Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, untuk kita bisa menerima. Kalau saat ini saya dan saudara bergumul, bagaimana dengan keadaan keluarga kita? Mari kita datang dan mohon kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang menonton, sedang beribadah bersama-sama, mari genggam tangan keluarga kita, peluk mereka, berikan belayan yang indah, yang baik kepada anak-anak kita, dan katakan kepada mereka betapa mereka berharga, betapa mereka sangat-sangat berarti buat engkau. Dan mari kita bersyukur bersama-sama. Sekarang yang kedua, believe, percaya. Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan tidak salah di dalam merencanakan keluarga kita. Dia menempatkan orang-orang yang tepat di sekitar kita. Kita tidak memilih keluarga kita, bukan? Tuhan yang memberikannya. Dan Dia memberikan di dalam kebaikan, di dalam rencananya. Percayalah kepada Allah pribadinya yang setia dulu, sekarang, sampai selamanya. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada janji-janjinya. Tidak ada yang salah dari pemilihan Allah atas keluarga ini. Mari kita belajar percaya. Seperti Yusuf, saudara sekalian. Dia memiliki alasan yang banyak untuk membenci dan meninggalkan keluarganya. Namun dia demikian. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada rencana Allah. Dia percaya kepada firman Allah yang dinyatakan melalui mimpi kepada dia. Saudara sekalian, karena itu dia berhasil dan mampu untuk mengampuni kesalahan keluarganya dan memulihkan relasi mereka. Dan di dalam mata iman yang mengacu kepada Allah, terarah kepada Allah, dia berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Betul, dia mengalami hal yang tidak menyenangkan dari keluarganya. Namun dia melihat dari sisi Allah. Dan dia percaya bahwa tidak ada satu yang kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Allah. Sedang merangkai sebuah kebaikan bagi dirinya dan bagi seluruh anggota keluarga. Hari ini juga mungkin engkau mengeluh. Mengapa keluargaku seperti demikian? Mengapa orang-orang di sekitarku seperti demikian? Mari kita berhenti untuk mengeluh. Dan coba melihat dan mempercayai Allah. Mungkin kau berkata, aku tidak tahu Tuhan, tapi aku mau percaya. Mungkin kita tidak merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Kita tidak puas dengan keadaan rumah tangga kita. Kita tidak puas dengan keluarga kita. Namun demikian, Allah memiliki rencana yang tidak tergantikan, yang tidak bisa dihentikan dengan rasa puas yang engkau miliki. Berhenti bersungut-sungut, berhenti mengeluh. Lihatlah dan percayalah dengan iman. Saat ini engkau dan saya tidak mengetahuinya, tapi tepat pada waktunya, semuanya akan menjadi sebuah kebaikan yang dirangkai oleh Allah sendiri. Menerima, percaya, dan ini yang ketiga, courage, keberanian. Milikilah keberanian untuk melangkah di dalam kehidupan yang tidak sempurna ini, teman-teman. Mentor pernikahan kami berkata, memang perlu kita men-adjust, menilai perbedaan, persamaan, dan mencari persamaan itu. Namun sisanya jangan lupa 20% adalah sebuah keberanian untuk melangkah. Sebab tidak ada yang pasti. Manusia bisa berubah.
Namun keberanian untuk melangkah bersama-sama itu adalah sebuah kunci dalam menjalani relasi. Dibutuhkan keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan, kelemahan orang lain. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Dibutuhkan keberanian untuk mengampuni dan menerima kembali orang yang sudah menyakiti kita. Dibutuhkan keberanian untuk tidak menyerah. Dibutuhkan keberanian untuk menolak atas dosa, amarah, benci, pemberontakan. Dibutuhkan keberanian untuk percaya bahwa ini adalah keluarga yang terbaik dan Allah punya rencana atas keluarga ini. Saudara sekalian, milikilah keberanian untuk bergandengan tangan, menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang sejati, menjadi keluarga yang sehati, sepikir. Bukankah di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Luar biasa bukan? Coba bayangkan kalau setiap keluarga kita bergandengan tangan satu dengan yang lain dan berdoa. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Berhenti bersungut-sungut, belajar untuk bersyukur, dan jadikan keluarga inti kita, rumah tangga kita menjadi pendukung utama kita. Tahukah saudara sekalian, di dalam proses perekaman ini, saya baru mengalaminya. Harus di-take berulang-ulang karena ada kesalahan teknis dan lain sebagainya. Yang mengganggu pikiran, menggoda hati untuk bersungut-sungut, mengeluh. Temanya sedang bersyukur. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Sebab pada waktu saya merekam ini, saudara sekalian, mereka harus berhenti dari semua aktivitas yang lain. Dan sementara ada jeda, saya mendengar anak saya, istri saya berseru kepada saya, semangat, semangat. Wow, home sweet home. Ada keteriakan-teriakan yang memberikan semangat supaya saya tidak jatuh di dalam mengeluh, tapi terus berupaya menyelesaikan masalah-masalah teknis yang terjadi. Saya berharap Bapak Ibu juga memiliki keluarga yang demikian. Keluarga yang membangun seperti Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berharap sekali rumah tangga kita, keluarga kita adalah tempat kita saling membangun, di mana di situ ada kasih karunia demi kasih karunia Allah yang kita rasakan. Home sweet home. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rick Warren berkata, mengucap syukur adalah sebuah ekspresi iman tertinggi dari seorang murid Kristus. Melampaui dari fakta-fakta yang ada, kita belajar percaya bahwa semuanya adalah baik, sedang mengajarkan hal yang baik untuk kita semua. Hal yang kedua, teman-teman, dikatakan setelah mengucap syukur, marilah kita merendahkan diri, submitting to one another. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat Efesus 5 ayat 23, 25, ketika Rasul Paulus berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu, atau hai suami kasihlah istrimu, atau orang tua kasihlah anakmu, hai orang tua hormati orang tuamu. Kadang-kadang kita terjebak siapa duluan. Kalau dia mengasihi maka saya akan tunduk. Kalau dia tunduk maka saya akan mengasihi. Saudara sekalian, kita tidak bisa berhenti dari membanding-bandingkan dan menganggap diri lebih benar, menganggap orang lain lebih salah. Saya tidak bisa tunduk karena dia tidak mengasihi saya. Saya tidak bisa mengasihi karena dia tidak tunduk. Saya tidak bisa hormat karena orang tua saya tidak mengasihi saya. Sebaliknya, saya tidak mengasihi anak saya karena mereka memberontak. Saudara sekalian, hukumnya tidak demikian. Paulus berkata, rendahkanlah dirimu di dalam takut akan Tuhan. Jadikanlah Kristus sebagai pusat, sebagai dasar, sebagai penentu. Takutlah kepada Dia. Takutlah kepada kehadiran Tuhan. Dan mari kita mengambil peran kita masing-masing dan kita mengerjakan bagian kita. Supaya rumah tangga kita, supaya keluarga kita home sweet home. Menjadi tempat yang kita inginkan. Menjadi tempat yang kita rindukan. Jadikanlah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Dan takutlah akan Dia ketika engkau berinteraksi dan berelasi di dalam rumahmu. Jadikanlah rumah tanggamu, keluargamu, home sweet home. Karena Tuhan Yesus menghendaki demikian. Tuhan Yesus menginginkan demikian. Saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini kami bersyukur. Kami sebagai satu keluarga
bisa saling mendoakan. Dan beberapa kali dalam malam ketika kami mendoakan, kami saling mengingat hal-hal baik di antara kami dan saling mengucap syukur, berterima kasih. Tidak lupa juga kita mengatakan maaf ketika melakukan kesalahan, membiasakan diri untuk meminta maaf, membiasakan diri untuk saling mendoakan, saling mengencourage satu dengan yang lain. Hal yang terbaru adalah kami melakukan beberapa pelayanan bersama-sama, melakukan pelayanan membagi sembako, mengencourage teman-teman melalui Zoom bersama-sama sebagai keluarga, melakukan rekaman untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan sebagai keluarga. Home sweet home. Saya rindu juga Bapak Ibu mengalami hal itu. Dan kiranya Tuhan menolong engkau dan saya. Tuhan Yesus sangat peduli dengan keluarga. Dan karena itu, Dia membuka tangannya untuk memulihkan setiap keluarga yang merindukan pemulihan, kekuatan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hidup ini. Atas hidup kita masing-masing, atas keluarga kita. Saya teringat dengan sebuah lagu. Teksnya kira-kira berbunyi begini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Refnya, semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan punya rencana yang baik atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas rumahmu. Mari sambut kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa melakukannya. Dan berkatilah rumah tangga jemaat Tuhan. Di dalam setiap rumah ada syukur yang melimpah kepadamu. Ada kasih yang melimpah. Tolonglah kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Harmony of fantasy and
Marilah jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli dengan gereja di segala tempat dan abad. Menyatakan demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalipun di tengah krisis yang begitu berat, kita bersyukur gereja kita bisa tetap melayani memasuki usianya yang ke-71. Kiranya kita semua bisa menjadi gereja yang semakin berkenan kepada Allah dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan syukur hari ulang tahun ke-71 GKI Anugerah, yang seluruh dananya akan dipergunakan untuk membangun pelayanan pemberitaan kabar baik secara online dan menolong sesama yang terdampak krisis. Bisa melalui transfer dengan cantum HUT71 ke rekening GKI Jabar Anugerah BCA 008 389 0077 atau dengan amplop persembahan HUT ketika kembali ibadah di gedung. Puji Allah sumber berkah, puji Dia asma ciptaannya, puji Dia para malaikat di surga, puji Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.